Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Di penghujung abad ke-17, ketika VOC mencengkram tanah Jawa, seorang pejabat Belanda bernama Cornelis Sasselin mengambil keputusan yang akan mengubah wajah sebuah wilayah selamanya. Pada tahun 1696, ia membeli hamparan tanah di Mampang dan Depok Lama, tidak hanya sebagai perkebunan, tetapi sebagai tempat untuk membangun sebuah komunitas yang baru. Cornelis mendirikan sebuah padepokan Kristen. Kepada para pekerjanya, ia menanamkan ajaran yang ia bawa dari Eropa. Dalam bahasa Belanda, wilayah itu ia sebut de Eerste-Protestantse Organisatie van Christenijn, atau dalam bahasa Indonesianya, Organisasi Kristen Protestan Pertama. Nama panjang yang kemudian melekat menjadi satu kata, yaitu Depok. Bisa Omah ceritain sedikit dulu nggak nih Omah tentang sejarah Depok dahulu ketika Omah masih kecil atau ketika Omah masih muda saat zaman dahulu? Kalau mengenai zaman dulu itu semuanya teratur ya, tepat waktu ya. Dan kita kalau mau pergi sekolah atau pulang selalu harus menghormati orang tua. Pulangnya juga begitu ya. Nah, itu kebiasaan kita dulu. Tapi sekarang kebiasaan itu kayaknya sudah hilang. Ya, sudah pudar. Maka dari itu saya mau memberikan kepada anak-anak cucu-cucu kebiasaan kita di zaman dulu. Sopan santun kepada orang tua. Dan itu aja. Lebih ke tata etikanya tata keramanya ya Omah ya. Oke, lanjut nih Omah. Dari semua tadi tata krama atau tradisi yang Omah terapkan di zaman dulu tuh Omah, apa yang paling Omah rindukan dari tradisi atau aturan tersebut? Nah, kumpul bersama di hari ulang tahun, di hari Natal, tahun baru. Jadi kita selalu ingin bersama-sama dengan keluarga dan juga anak-anak cucu. Terima kasih. Baik, lanjut nih Omah. Kalau kita bicara tentang lingkungan di Depok nih Omah, ada nggak tempat yang bersejarah nih Omah yang paling Omah tahu tapi sekarang tuh sudah mulai berubah Omah atau sudah terganti tempat tersebut? Yang terutama adalah gereja ya pertama. Terus rumah sakit Harapan. Terus pemakaman, sekolah, SMP dan SMA di Depok. Di gereja GPIB ini ya. Jembatan Pangus juga ada. Baik, lanjut nih Omah. Apa sih warisan paling berharga yang dari keluarga nih Omah? Jadi kayak dari leluhur Omah yang Omah tuh mau jaga dan terus turun-temurun untuk cucu-cucu Omah. Yang pertama adalah rumah dan tanah ini. Saya mau mempertahankan untuk anak cucu ya. Lanjut Omah, dulu ada nggak Omah semacam mitos atau pantangan yang dipercaya tuh Omah zaman dahulu Omah dan ketika Omah lakukan itu akan dapat konsekuensinya ketika dilanggar? Kalau lagi hamil selalu tidak boleh depan pintu. Kalau mau keluar harus pakai gunting atau peniti. Juga untuk anak-anak yang masih kecil. Hanya itu aja. Omahku lanjut nih, bertanya mengenai culture atau budaya ketika Omah muda. Entah tentang bagaimana cara makan atau cara Omah beretika ketika di rumah tuh ada nggak Omah dari zaman dulu Omah muda? Anda, kita kalau makan bersama, ya harus bersama-sama dengan orang tua dan itu anak-anak. Dan sebelumnya makan kita harus berdoa. Itu harus berdoa dan nggak boleh pakai itu harus selalu rapih.
situ. Kalau makan di atas meja selalu mesti rapi gitu ya. Dan makannya juga selalu pakai sendok garpu tuh. Itu apa zaman dulu kita begitu. Oh, jadi secara pakaian dan tata keramanya tuh lebih ke sendok dan garpu ya Oma ya? Tangan nggak ada Oma yang pakai tangan jadi? Nggak ada Oma? Oke, ada nggak Oma bahasa-bahasa Belanda atau ucapan ketika Oma muda nih dan menggunakan Belanda, ada nggak sih Oma? Ya banyak. Boleh dicontohin nggak Oma beberapa yang Oma ingat? Umpamanya kita mesti mandi atau itu, ayo vlug in bad gitu ya, mesti cepet mandi itu. Terus kalau mau ambil gelas atau orang tua saya minta gelas, "Haal een glas water," gitu, ambil 1 gelas air ya. Betul. Terus masih banyak lagi kalau makan nggak boleh bicara. "Je mag niet praten onder het eten," gitu. Kalau kita bicara makan nggak boleh bicara dan tertib. Berarti memang harus diam ya Oma ya? Kalau misalkan tentang kayak sapa menyapa kok Oma? Atau ada bahasanya nggak kok tentang sapa menyapa tetangga atau sapa menyapa kepada orang tua? Kalau sapa menyapa ada orang tua, kalau kita bangun tidur selalu goedemorgen gitu. Kalau mau tidur goedenacht karena bed ya. Ya, tuh Kalau menyapa tetangga nih Oma atau teman ada nggak bahasanya? ada. Apa itu boleh dicontohkan? Ya kalau kita lihat tetangga, halo, mooi weer vandaag. Halo, hari ini indah gitu ya. Gitu loh. Oma kalau boleh tahu kenapa Oma bisa banyak bahasa Belanda? Oma dulu sekolah Belanda kah atau seperti apa Pak? Sekolah Belanda Berarti di sekolah Belanda itu full menggunakan bahasa Belanda Oma atau ada campuran Indonesia nih Oma? campur sama Indonesia. Karena pembantu-pembantu kita semua orang Indonesia. Tapi guru-gurunya semua orang Tanta. Berarti Ada orang Cina juga. full mengajar dan belajar menggunakan bahasa Belanda Om. Bahasa Indonesia juga ada. Di mix ya Oma ya? Ya, campur. Iya. Untuk pertanyaan penutupan nih Oma nih. Kalau Oma nih, karena Oma sudah hidup dari zaman dahulu dan melihat perkembangan zaman sekarang, ada nggak sih pesan yang Oma ingin sampaikan kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini Om? Pesannya banyak, selalu kita ingin berkumpul bersama-sama itu. Bersama-sama keluarga ya Oma ya? Sama keluarga, bersama Kebersamaan ya Oma ya? kebersamaan. Nah, terakhir Oma, untuk kata-kata penutup, ada nggak Oma satu kata atau 2 kata tentang gambaran sejarah Depok? Sejarah Depok, semua sekarang sudah banyak perubahan ya. Dan juga tidak ada sampai sekarang jangan dilupakan. Terus dilestarikan berarti ya? Ya, terus dilestarikan. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Laper. Bikin belibet. Kuak. Waktunya Gary. Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Kuak. Waktunya Gary. Untuk pertanyaan pertama nih Kak, boleh nggak sih Kakak ceritain sedikit nih tentang tradisi sejarah Depok dulu yang masih Kakak terapkan nih sampai sekarang? Kalau sejarah Depok dulu itu, kalau Oma sering ngajarin kita kalau misalnya setiap ke rumah orang itu, kita harus namanya menyapa, negor sama orang-orang yang ada di rumah itu. Kalau Oma itu bilangnya kita harus rutten ya, gitu. Boleh dikasih itu nggak sih Kak? Boleh dikasih tahu nggak artinya tuh apa sih Gruten, kayak sapaan tuh? Kalau rutten itu artinya menyapa orang-orang yang kita ketemu. Terus kalau misalnya kita berkunjung ke rumah orang itu kita harus rutten, itu namanya menyapa. Berarti itu memang bahasa Belandanya ya Kak ya? Lanjut nih Kak, menurut Kakak kenapa cerita sejarah Omah yang tadi Omah sudah ceritakan itu sering dianggap berbeda Kak atau tua lah kalau berdasarkan teman-teman kita yang hidup di zaman sekarang ini? Karena kan kalau kita sekarang apa-apa serba cepat ya, komunikasinya juga cepat. Tapi orang-orang yang dulu menganggap tua itu kayak biasanya nganggapnya itu kolot kalau sekarang.
Betul banget, Kak. Jadi memang karena perkembangan zaman ya. Nah, ngomongin perkembangan zaman nih, Kak, kan tren-tren sekarang tuh cepet banget masuk ya, Kak, ya, ke budaya kita nih. Tapi budaya kita sendiri pun suka terlupakan nih, Kak. Nah, menurut Kakak, apa sih tantangan terbesar yang Kakak hadapi untuk menjaga kebudayaan Kakak nih? Kalau tantangan terbesarnya itu, karena kan kalau kita sekarang anak-anak, suka pada namanya insecure atau minder gitu kan ya. Terus kadang kalau kita, sama budaya sendiri itu, kalau kita bangga sama budaya sendiri itu malah dianggapnya kita kurang keren, kurang culture gitu loh kalau kalau kata orang sekarang. Kolot ya, Kak, di sini? Iya, kolot. Nah, ada lanjut nih, Kak. Nah, menurut Kakak nih, ada nggak media atau platform digital yang paling efektif buat menyebarkan informasi terkait sejarah Depok ini, Kak? Karena untuk kita lestarikan. Kalau sekarang sih udah ada, Instagram ya, Instagram, TikTok gitu. Kalau di Instagram itu aku lihat kayak budaya-budaya Depok itu juga udah banyak yang nge-up kalau sekarang. Jadi memang ada akun-akun yang menceritakan ya, kayak mau berbagi informasi nih, Kak. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak. Berdasarkan cerita Oma kan tadi Oma tuh ada kayak aturan tata krama atau tradisi yang Oma terapkan ke cucu-cucunya. Ada nggak tata krama yang memang Kakak lakukan, entah dari cara berpakaian atau cara makan yang Kakak terapkan lah tuh? Kalau Oma itu, dulu ngajarin ke kita semua, cucu-cucunya, yaitu, yang pertama yang tadi aku bilang, kita harus selalu, negor kalau datang ke rumah orang. Terus sama kalau kita makan itu, Oma selalu bilang jangan pakai baju dalam atau singlet namanya gitu. Soalnya itu juga dianggapnya kurang sopan gitu. Berarti memang secara makan atau acara itu memang selalu bersama-sama ya, kumpul keluarga, selalu bersama-sama, Kak? Iya. Ada nggak, Kak, kata-kata atau bahasa Belanda yang Kakak tahu nih, Kak? Boleh dong cerita-cerita sedikit, Kak. Kalau misalnya kita lagi mau makan nih sama-sama, oma tuh selalu bilang, "Smakelijk eten," gitu. Itu artinya selamat makan, gitu. Gitu, Kak, ya, Kak, ya? Iya. Oke, terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama.